Selamat pagi, Bapak pengajar mata kuliah Manajemen Keuangan kelas B dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Genita Simatupang dengan NIM 170403104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini dapat dilihat pada slide. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan. Dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Metode yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan dapat juga dikatakan dapat menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba rugi satu dengan lainnya sehingga dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisi pada saat ini. Selanjutnya ada standar industri pada jenis rasio likuiditas. Jadi di sini yang pertama current ratio atau rasio lancar memiliki standar industri 2 kali atau 200%. Yang kedua quick ratio atau rasio cepat memiliki standar industri 1,5 kali atau 150%. Yang ketiga cash ratio, rasio kas yang memiliki standar industri 1 kali atau 100%. Yang keempat ada cash turnover atau perputaran kas memiliki standar industri 10 kali atau 1000%. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan keuangan jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap hutang lancarnya. Rasio likuiditas yang pertama ada rasio cepat. Rasio ini mengeluarkan persediaan dari komponen aktiva lancar. Persediaan dianggap sebagai aset yang paling tidak likuid. Sama pada seperti rasio lancar, angka yang tinggi mencerminkan likuiditas yang tinggi, atau rasio likuiditas yang rendah, dan sebaliknya. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio lancar, mengukur kemampuan perusahaan dengan memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang jangka pendeknya, atau jatuhnya tempo kurang dari 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio lancar yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Rasio yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang rendah. Rasio lancar yang tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar atau likuiditas tinggi dan risiko rendah, tetapi punya pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada rasio kas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dan dalam perusahaan dan efek yang didapatkan segera diuangkan. Rasio kas sama dengan kas ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada beberapa macam rasio solvabilitas, yaitu
Yang pertama ada rasio total hutang terhadap total aset. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan hutang yang tinggi. Penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak juga akan meningkatkan resiko. Rasio total hutang terhadap total aset sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang kedua ada debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan hubungan atau dalam perbandingan antara total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan modal sendiri. Debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Rasio yang digunakan antara lain. Yang pertama, profit margin. Profit margin adalah menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Yang kedua ada return on asset. Return on asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga ada return on equity. Return on equity adalah mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Return on equity sama dengan laba bersih dibagi modal. Selanjutnya, economic value added. EVA merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan, dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas, telah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Selanjutnya ada perhitungan EVA. Secara sederhana, perhitungan EVA yakni penjualan bersih dikurang biaya operasi, sama dengan laba operasi. Pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Laba operasi atau pendapatan sebelum bunga dan pajak EBIT dikurang pajak sama dengan laba operasi bersih sesudah pajak atau NOPAT. Laba operasi bersih sesudah pajak atau NOPAT dikurang biaya modal yang diinvestasikan dikali biaya modal dikurang EVA. Atau EVA sama dengan laba operasi setelah pajak atau NOPAT dikurang total biaya modal sendiri dari seluruh modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rumusnya NOPAT sama dengan laba atau rugi usaha dikurang pajak. Selanjutnya ada tolak ukur EVA. Jika EVA lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA sama dengan 0, maka menunjukkan posisi invasi perusahaan. Jika EVA lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak baik. 10 tanda buruknya manajemen keuangan. Yang pertama, overstrading. Yang kedua, low profit. Yang ketiga, terlalu banyak hutang. Yang keempat, penjualan yang menurun. Yang kelima, perpindahan karyawan tinggi. Yang keenam, kekurangan modal. Yang ketujuh, tidak adanya pertumbuhan pendapatan. Yang kedelapan, kurangnya pengawasan. Yang kesembilan, tingginya piutang. Dan yang terakhir, restrukturisasi secara besar-besaran. Saran apabila kinerja keuangan buruk. Yang pertama, analisis sumber penggunaan kas, yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Yang kedua, analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan.
Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Yang keempat, analisis break-even merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, ada contoh perhitungan kinerja keuangan pada PT Lestari Jaya. Contoh laporan laba rugi PT Lestari Jaya dapat kita lihat pada tabel berikut dengan catatan total aktiva PT Lestari Jaya yaitu Rp81.890.000. Selanjutnya, ada pun rasio profitabilitas yang akan dipakai yaitu gross profit margin dengan hasil perhitungan sama dengan 24,35%. Artinya, setiap Rp1 penjualan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 0,2435 rupiah. Semakin tinggi profitabilitasnya, berarti semakin baik. Tetapi, pada perhitungan gross profit margin, sangat dipengaruhi oleh HPP. Sebab semakin besar HPP, maka akan semakin kecil gross profit margin yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada perhitungan net profit margin dengan hasil 3,86%. Apabila gross profit margin selama satu periode tidak berubah, sedangkan net profit marginnya mengalami penurunan, berarti biaya meningkat relatif besar dibanding dengan peningkatan penjualan. Selanjutnya ada perhitungan return on investment atau ROI dengan hasil 5,31%. Artinya menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Berarti dengan Rp1.000, aktiva akan menghasilkan laba bersih setelah pajak yaitu Rp53,10 atau dengan Rp1 menghasilkan laba bersih yaitu 0,0531 rupiah. Dari contoh soal, di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya, perhitungan rasio profitabilitas dalam analisis kinerja keuangan ini diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang biasanya digunakan oleh investor dan kreditur atau bank untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar hutang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Dengan begitu, setiap profit dan resiko yang ada di suatu perusahaan dapat diketahui secara mudah. Hal inilah yang membuka peluang bagi setiap perusahaan untuk mengambil langkah dan merencanakan strategi berikutnya untuk keuntungan perusahaan ke depannya. Sedangkan saran yang diberikan, untuk menunjukkan hal tersebut, perusahaan bisa menggunakan software akuntansi yang terpercaya yaitu Jurnal. Jurnal dapat mempermudah analisis kinerja keuangan melalui perhitungan rasio profitabilitas secara pintar. Jurnal adalah software akuntansi online yang dapat diandalkan dalam menyediakan semua bentuk laporan untuk membantu mempermudah analisis kinerja keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, jurnal juga dapat mengintegrasikan semua catatan transaksi keuangan untuk dimasukkan ke dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan secara instan dan real time, sehingga mempermudah perusahaan untuk memperoleh hasil yang diinginkan secara cepat dan mudah. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimanfaatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.